Shalom Bapak Ibu, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Rut 1 ayat 16. Rut 1 ayatnya yang ke-16 begini firman Tuhan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Nah, dalam bahasa Ibrani, kitab ini mengungkapkan ada satu kata amar yang diartikan sebagai kata berbicara, menjawab, mengungkapkan, bahkan berfirman. Nah, kata ini berakar dari kata primitif. Nah, yang kedua yaitu ada kata paga yang berarti memohon, membuat syafaat, memohon atau dari permintaan yang menyebabkan satu permohonan. Kata kerja ini merupakan kata kerja yang memiliki akar primitif. Nah, di mana dalam konteks kata paga ini diartikan jangan membuat syafaat kepada manusia atau jangan memohon padaku untuk meninggalkanmu, yang dapat kita melihat dari pembahasan kita yaitu Rut 1 ayatnya yang ke-16. Nah, dalam ayat ini kita dapat belajar satu karakter yang sangat memberikan kita teladan mengenai sikap dari Rut. Rut ini merupakan seorang wanita yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Satu karakter yang sangat menonjol yang dapat kita teladani dari Rut ini yaitu mengenai kesetiaannya. Nah, baik itu kesetiaannya kepada Tuhan maupun kesetiaannya kepada mertuanya. Nah, Naomi ini juga mempunyai menantunya. Nah, Naomi ini meminta menantunya ini untuk pulang kembali ke keluarganya untuk menjalankan kehidupan yang baru. Namun hal ini dapat kita lihat bahwa Naomi melakukan hal ini bukan karena dia membenci atau dia tidak menyukai dari kedua menantunya, namun karena latar belakang dari suami anak-anaknya ini atau menantu-menantunya ini sudah meninggal. Nah, satu perkataan yang dapat kita belajar dari kitab Rut ini yaitu perkataan Rut yang dimana di ayatnya yang ke-16 berkata, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan kemana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Nah, apa yang membuat Rut ini tetap setia sekalipun tidak ada kebaikan yang bisa ia harapkan dari Naomi? Nah, dasar kesetiaan Rut ini yaitu kasih. Dia memiliki kasih yang besar yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Namun kasih membuat ia percaya bahwa keputusan yang Rut ambil ini merupakan keputusan yang tidak pernah salah. Dia tahu dia melakukan itu karena untuk Tuhan, bukan karena ibu mertuanya. Namun bagaimana dengan kehidupan kita? Kita dapat melihat kehidupan kita apakah ketika tidak ada hal-hal baik yang kita peroleh dalam kehidupan ini, ketika kita tidak menemukan satu titik kebaikan dalam kehidupan kita, apakah kita semakin menjauh dengan Tuhan? Apakah kita tidak setia dengan Tuhan? Nah, satu karakter dari Rut ini memberikan satu teladan yang sangat baik untuk kita. Nah, kesetiaan yang kita miliki atau kesetiaan yang Rut alami teruji dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan kita, dimulai dari masalah-masalah yang kita hadapin, bahkan berbagai persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah kita tetap mengasihi Dia sama seperti Tuhan mengasihi kita? Nah, jika kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di sekitar kita,
setiap hari manusia itu diperhadapkan dengan berbagai keputusan, entah keputusan dalam mengambil satu komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan, ataupun berbagai keputusan yang dapat kita ambil dalam setiap kehidupan kita. Namun hari-hari kita yang berikutnya, sebuah keputusan akan mempengaruhi hasil, yang dimana setiap keputusan kita itu mempunyai hasil yang baik, ataupun setiap keputusan yang kita ambil itu memiliki hasil yang sangat memuaskan dalam kehidupan kita. Tindakan atau cara-cara kita itu kita dapat menghadapi apapun yang dapat kita hadapin. Nah, oleh karena itu perlu sekali memperhatikan dengan baik bahwa setiap keputusan yang akan kita ambil itu menjelaskan dalam nats ini bahwa satu keputusan yang diambil oleh Ruth atau keputusan yang dapat kita ambil yaitu menghasilkan setiap berkat-berkat atau menghasilkan perkara-perkara yang sangat besar, yang di kemudian hari kita akan menuainya. Walaupun kita mengambil satu keputusan untuk tetap mengikut Tuhan pada saat ini, walaupun hasilnya tidak kita terima pada saat ini, namun di kemudian hari kita akan menuai setiap hasil-hasilnya. Nah, ada 3 keputusan atau kita dapat belajar dari sikap Ruth ini. Yang pertama yaitu Ruth tidak menyerah, yang terambil dari Ruth 1 ayat 18, di mana Ruth mengambil keputusan itu untuk tidak menyerah dengan keadaan yang sedang dialaminya. Walaupun mertuanya sudah tidak mempunyai apa-apa, bahkan Ruth juga telah ditinggalkan oleh suaminya, namun sikap Ruth yang dia lakukan, sikap ini pun harus ada dalam diri kita. Kita jangan menyerah, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan pada saat ini, kita jangan menyerah, karena segala sesuatunya itu Tuhan izinkan untuk bisa kita alami, karena ada hasil, ada sesuatu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua yaitu Ruth mengambil keputusan untuk menjadi penyembah yang benar atau menyembah Allah yang hidup, yang terambil dari Ruth 1 ayatnya yang ke-16. Nah, bagaimana dengan kita sebagai manusia, sebagai umat Kristiani? Kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, harusnya kita harus memutuskan suatu keputusan untuk menjadi penyembah yang benar dan meninggalkan identitas-identitas selama kita yang penuh dengan dosa, yang artinya ketika kita mau mengambil keputusan, kita harus mengambil tindakan yang bisa membuat hati Tuhan menyenangkan, bukan karena kita mau menyenangkan setiap hati manusia. Nah, yang keputusan yang ketiga yang bisa kita belajar dari Ruth yaitu keputusan untuk setia sampai akhir hidupnya dalam imannya kepada Allah Israel, yang terambil dari Ruth 1 ayatnya yang ke-17. Nah, demikian juga dengan kita juga harus mengambil keputusan untuk tetap berkomitmen dalam iman di dalam Tuhan. Nah, walaupun banyak tantangan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia sampai akhir hidup kita memberitakan firman Tuhan. Nah, terutama ini bagi kita yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan, kita harusnya mengikuti beberapa teladan maupun orang-orang percaya, umat-umat Kristen yang dapat mendengarkan video ini. Kita harusnya setia sampai akhir kepada Tuhan. Nah, Ruth juga di dalam kitab ini membuang segala sesuatunya yang dianggapnya berharga atau baginya itu suatu harta itu dia tidak mempedulikan. Yang terpenting dalam kehidupan Ruth ini yaitu dia setia kepada Tuhan dan kepada mertuanya juga. Nah, di dalam keputusan-keputusan yang dapat Ruth ambil, kita dapat belajar masing-masing 3 poin ini, di mana pilihan yang diambil Ruth ini memiliki makna rohani dan budaya, yang dimana ada kata Allahmu yang menjadi Allahku, yang dimana seharusnya dia sebagai orang yang berasal dari bangsa Moab
harusnya menyembah Kamos yang terambil dari Bilangan 21 ayat yang ke-29. Namun hal yang sangat luar biasa yang diambil Rut, yaitu yang ditunjukkan Rut kepada kita atau kepada keluarganya atau kepada mertuanya Naomi, dia tetap menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan ini, semoga apapun yang kita tonton, yang kita dengarkan pada saat ini menjadi berkat, dan ketika kita menerima berkat, kita mampu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.